Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Para asatiz, para ulama yang dimuliakan Allah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa bermuzakarah, bisa berdiskusi untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan agama tentu saja. Dan majelis-majelis seperti itu disebut oleh Nabi dengan majelis zikir, atau dalam istilah lainnya adalah taman surga. Kata Rasul, siapa yang nampak lewat di sebuah taman surga, maka duduklah di situ. Ada sahabat yang bertanya, taman surga itu apa ya Rasulullah? Hilakuz zikir. Kata Rasul, halaqah ilmiah, halaqah zikir, yang salah satu bentuknya adalah kita hari ini. Maka mudah-mudahan fadilah menghadiri halaqah ilmu itu bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan fadilahnya luar biasa. Dalam hadis dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan jiwa. Wa ghasyiyathumur rahmah, dan mereka akan senantiasa diliputi oleh rasa kasih sayang, rahmat dan kasih sayang Allah. Wa sallat alaihimul malaikah, dan akan berdoa untuk mereka para malaikat. Malaikat itu makbul doanya, soalnya tidak berdosa. Awak ini kenapa kurang makbul, kena banyak? Kalau malaikat yang berdoa. Dan yang tak kalah pentingnya yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut-sebut, Allah akan bangga-banggakan mereka di hadapan makhluknya di atas langit sana. Mudah-mudahan fadilah-fadilah itu bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa berupaya untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada beliau. Kita harus mencintainya karena dia mencintai kita. Kita harus merindukannya karena beliau sangat merindukan kita. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan Rasul pernah bilang di hadapan sahabatnya, Rasul bilang begini, ishtaqtu li ikhwani, sungguh saya rindu ingin ketemu dengan saudara-saudara saya. Ada di antara sahabat yang nampak kayaknya agak cemburu, dia kok ada orang yang dirindukan Nabi. Sahabat itu bilang, ya Rasulullah, alasna bi ikhwanikum, wahai Rasul, bukankah kami ini saudara kamu? Siapa ini orang yang dirindukan Nabi ini? Padahal kita hidup bersama dia. Sehingga dia bertanya, bukankah kami saudara kamu? Kata Rasul, la, bal antum ashabi, kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Yang ikhwani, kata Rasul, yang saudara-saudara saya adalah alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni, mereka-mereka yang beriman kepada saya, percaya kepada saya, diamalkannya sunnah-sunnah saya, walam yarawni, meskipun mereka tak pernah melihat dan bertemu dengan saya. Kira-kira masuk tak kita ini? Orang-orang yang tak pernah ketemu Nabi, tak pernah berjumpa beliau, tak pernah melihatnya, tapi kita bisa mencintai sunnahnya, kita bisa mencintai syiar-syiar yang beliau ajarkan. Dan yakinlah bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu hanyalah ketika kita berada di atas garis yang sudah dibuatkan atau disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ikhwati fillah, dulu di hadapan para sahabat Nabi membuat satu garis lurus, dicoretnya garis lurus satu cat lurus, lalu dibuatnya di sampingnya garis jalan bengkok-bengkok. Kata Rasul, yang jalan saya yang lurus ini, yang bengkok-bengkok ini jalan syaitan. Kalau mau selamat, beradalah pada jalan lurus ini. Tapi kalau kalian sudah mulai menyimpang, keluar dari jalan lurus ini, berarti sudah berpindah kepada jalan-jalannya syaitan. Qul hazihi sabili, katakanlah inilah jalanku. Dan itu adalah asy-syariatul islamiyah, syariat Islam yang sudah disampaikan oleh Nabi secara sempurna tanpa ada kurangnya sedikit pun. Karena sudah sempurna itulah beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, para ulama, para muballigh, saya agak segan juga ini kalau diminta bicara di hadapan para ulama. Paling sulit bagi saya untuk bicara di hadapan orang yang sudah paham dan apa yang akan saya sampaikan. Tapi karena yang namanya ini muzakarah, justru akan semakin menarik ketika sesuatu disampaikan di hadapan orang yang sudah paham. Ada nanti feedbacknya, ada timbal baliknya, ada at-tajawub, insya Allah. Karena apa yang didengar itu bukanlah sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang insya Allah sangat tepat untuk kita diskusikan, apalagi nanti akan disampaikan di malam hari. Dan saya kira untuk menyampaikan malam nanti itu tak perlu bahan panjang-panjang itu. Di masjid saya itu mukadimah itu sudah 5 menit, padahal waktu cuma belum lagi ulang-ulang salam mubaliknya, assalamualaikum deh loyo aja mama ulang ulang salam la semini. Jadi ketika bahan ini tujuannya untuk nanti malam, saya kira tidak perlu ini. Maka saya tidak menjadikannya sebagai bahan untuk nanti malam, tapi untuk kita diskusikan. Untuk lebih tepatnya adalah kita muzakarahkan. Dan tema kita adalah menyantuni fakir miskin. Ini slide ini saya sudah kirimkan ke Ustadz Dr. Erman, dan saya sengaja tidak bawa laptop lagi karena saya pikir tadi sudah disiapkan gitu ya untuk ditayangkan. Tapi kalau tidak, kalau seandainya sudah ada bahannya di HP, mungkin WA group mungkin ya, karena di WA group enggak apa-apa. Nanti bisa dilihat lagi gitu, dan tidak banyak, hanya prolognya, definisi, dalil, kemudian apa manfaat kita menyantuni fakir miskin. Karena memahami manfaat itu yang justru sangat penting, karena itu yang mendorong kita untuk semangat membantu fakir miskin. Baik, ikhwati fillah, sesuai dengan tema menyantuni fakir miskin, biasanya include itu anak yatim, fakir miskin, menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Tapi kita fokus pada fakir miskin saja. Bicara menyantuni fakir miskin, tentu kita akan bicara pada persoalan secara umumnya, yaitu terkait dengan sedekah kan, sedekah atau infak, yang salah satunya adalah nanti memberikan sesuatu kepada fakir miskin. Dan bulan Ramadan ini memang bulan yang salah satu pintu surga yang dibuka itu ya pintu sedekah itu, dan paling tepat untuk kita laksanakan itu dalam bulan Ramadan. Walaupun menyantuni fakir miskin tidaklah hanya dalam Ramadan saja, tapi ketika kita memberikan harta dalam Ramadan itu lebih dilipat gandakan. Dulu di hadapan di hadapan para sahabat, Rasul kan bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Rasul nanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini bersedekah? Saya ya Rasulullah. Lagi-lagi Abu Bakar. Nanya lagi Nabi yang ketiga, siapa di antara kalian hari ini yang melakukan iyadatul marid, nengok orang sakit?
saya ya Rasulullah. Lagi-lagi Abu Bakar. Apa kata Rasul? Abu Bakar masuk surga dari pintu mana? Dia mau. Jadi karena setiap ditanya yang angkat tangan Abu Bakar terus, maka kata Rasul, Abu Bakar akan masuk surga dari pintu mana saja dia mau. Dan itu artinya adalah amalan yang ditanyakan Nabi itu amal pintu surga. Bukankah semua yang ditanya Nabi tadi ada dalam Ramadan? Inilah makna futihat abwabul jannah itu. Jadi kan ada hadis kan, iza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau masuk bulan Ramadan dibuka pintu surga. Apa artinya? Inilah maknanya. Pintu-pintu surga tadi itu ada semua dalam Ramadan. Pintu surga yang sedekah, pintu surga yang puasa, apalagi pintu surga untuk yang baca Quran dan lain sebagainya. Nah, maka keberadaan kita dalam bulan Ramadan tentu saja adalah satu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak diizinkan lagi masuk Ramadan tahun ini. Ada yang sehari sebelum Ramadan meninggal. Ada yang malam pertama Ramadan dia meninggal. Bahkan ada yang subuh Ramadan pertama dia meninggal. Kita alhamdulillah sampai hari ini, mudah-mudahan sampai berakhir Ramadan kita tetap sehat dan bisa menjalani ibadah sebaik mungkin. Nah, ikhwati fillah, para ulama, para mubaligh yang dimuliakan Allah, salah satu dari amal unggulannya adalah menyantuni fakir miskin. Dalam prolognya ada sebuah riwayat yang datang dari Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya inna fil jannati ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Jadi di apa namanya itu, di surga itu ada kamar-kamar, dan di antara kamar itu ada yang keindahan dalamnya itu nampak dari luar, keindahan luar nampak pula dari dalam. Entah kayak apalah mutiara-mutiaranya itu, dindingnya entah kayak apalah kacanya itu. Karena dari dalam kelihatan indah luar yang luar kelihatan indah di dalam. Lalu ada orang Badui yang bertanya, faqama a'rabi, berdirilah seorang yang Badui, faqala liman ya Rasulullah, bagi siapa itu ya Rasulullah yang surga tadi itu? Dijawab oleh Nabi, liman atabal kalam. Yang pertama, bagi dia yang selalu berkata baik. Ataba itu dari kata ataba yatibu tayyib. Tayyib kan baik kan? Ataba itu membaikkan. Berarti orang selalu menjaga lisannya, menjaga lidahnya dari ungkapan yang tidak baik. Karena gampang sekali lidah kita ini terpeleset untuk mengucapkan kata-kata yang mungkin menyakitkan orang. Gampang sekali. Kita kalau tidak berhati-hati, jangan dipikir kita yang dai-dai seperti ini bisa selamat. Jangan dipikir seperti itu. Bahkan ada yang lisan yang tajam-tajam itu antar sesama dai. Iya benda ini. Iya kan? Antar sesama dai. Yang dia sendiri bukan. Dan yang membutuhkan itulah nanti akan disebut sebagai fakir miskin. Kalau soal kebutuhan makan kita semua butuh kan, tapi ada orang butuh dia punya kebutuhan itu, ada orang yang membutuhkan tapi dia tidak punya apa yang dia butuhkan. Itulah level manusia itu nanti. Sehingga Rasul mengajarkan agar tidak ada jarak antara yang punya kebutuhan dengan yang membutuhkan itu. Tidak ada jarak antara yang kaya dengan yang miskin. Sehingga dijanjikanlah oleh Nabi wa at'amat ta'am, dan dia yang memberi makan fakir miskin, wa adamas siyam, dan dia yang senantiasa berpuasa, berupaya untuk senantiasa berpuasa, wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam, dia salat di malam hari sementara orang-orang banyak yang sedang tidur. Rawahu Tirmizi wa hasanahu Syekh Albani rahimahullah. Ikhwati fillah, dari poin-poin ini nampaknya ada semua dalam Ramadan nih, ya kan? Ada masiyam, shalla bil laili wan nasu niyam, at'amat ta'am. Ini semua pintu-pintu kebaikan
dan jadilah kita orang-orang yang menjadi pintu bagi kebaikan itu. Ini sebagai prolognya menggambarkan betapa memang salah satu dari amal unggulan yang perlu untuk kita kejar, perlu untuk kita buru dan kita laksanakan adalah menyantuni fakir miskin. Sekarang siapa itu fakir miskin? Definisinya apa? Fakir miskin itu sebenarnya adalah mereka yang tidak memiliki apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Fakir miskin itu sama sebenarnya. Orang yang tidak memiliki kebutuhan kesehariannya. Dan itu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu seperti makan, minum, pakaian. Tidak bisa dia memenuhi makanan anak-anaknya. Tidak bisa ia memenuhi pakaian anak-anaknya. Itu berarti fakir miskin. Lalu apa bedanya? Nah, bedanya ini untuk lebih luas keterangannya, coba tengok nanti di kitab tafsir At-Tabari ketika beliau menafsirkan ayat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ketika disebutkan dua kata itu secara bersamaan, berarti berbeda. Karena nanti disebut miskin secara sendiri, maka masuk fakir. Disebut fakir secara sendiri, masuk miskin. Itu dalam kaidahnya itu izaftaraqa ijtama'a wa izajtama'a iftaraqa. Kalau bergabung dia berarti berbeda. Iman dan Islam umpamanya. Kalau ada dai bilang begini, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan Islam kita. Sama enggak mana iman dan Islam di situ? Kalau sama tak apa diulang. Jadi izajtama'a kalau disebut bersamaan iftaraqa. Wa izaftaraqa kalau disebutkan masing-masing secara sendiri-sendiri ijtama'a, berarti dua-duanya masuk. Mari sama-sama kita tingkatkan keislaman kita, masuk di situ iman. Karena disebutkan secara sendiri. Nah, fakir sama miskin seperti itu. Maka dalam zakat fitrah apa kata Rasul? Tu'matan lil masakin. Masuk enggak fuqara? Kok Nabi bilang masakin saja? Berarti masuk karena disebutkan secara sendiri. Iftaraqa kalau terpisah dia istama'a, maka bergabung dia. Tapi kalau disebutkan dua-duanya berarti berbeda. Maka ketika innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, berarti berbeda. Nah, apa bedanya? Ada banyak sekali para ulama memberikan perbedaan. Baliklah nanti ke tafsir At-Tabari itu salah satunya. Di tafsir Ibnu Katsir yang lain itu juga ada. Saya sampaikan beberapa hal. Saya ambil beberapa hal. Qala al-Imam al-Mujahid. Menurut Imam Mujahid bedanya adalah al-faqir huwa allazi la yas'al wal miskin allazi yas'al. Yang fakir itu dia tidak punya kebutuhan, tapi tidak dia tengokkan ketidakbutuhannya itu dengan cara meminta-minta. Tidak ditengokkannya, tidak mau dia minta-minta. Padahal dia tidak punya. Wal miskin allazi yas'al. Sedangkan yang miskin yang meminta-minta. Dia tidak punya juga, tapi ditengokkannya ke orang kalau dia tidak punya dengan cara meminta-minta, maka miskin. Berarti dia menghina dirinya kan. Maka salah satu dari makna maskanah itu kehinaan. Kan ada ayat duribat alaihimuz zillatu. Apa makna maskanah di situ? Kehinaan. Berarti orang miskin itu dia tidak punya juga, sama dengan orang fakir tidak punya juga. Cuma yang fakir dia tak meminta-minta, dia tak ditengokkannya kalau dia fakir. Kalau miskin lebih cenderung untuk meminta-minta dan ditengokkannya. Nah, maka yang ada di lampu-lampu merah itu berarti miskin. Orang Arab juga sering bilang miskin. Kalau kasihan, kan arti miskin itu kan kasihan. Tapi ada orang fakir, dia fakir cuma kita tidak tahu. Bahkan ada orang kaya berpenang bilang orang fakir. Nah itu kata Imam Mujahid bedanya. Imam Az-Zuhri, ini lebih kurang sama sebenarnya. Al-Imam Az-Zuhri ini mengatakan al-fuqara allazina fi buyutihim la yas'alun. Sama dengan yang tadi itu kan.
Mereka-mereka yang tetap berada di rumahnya, la yas'alun, mereka tidak meminta-minta. Wal miskin allazina yakhrujuna fayas'alun, adalah mereka-mereka yang keluar dari rumahnya kemudian mereka yas'alun, meminta-minta. Kata Imam Qatadah mengatakan al-faqiru man bihi zamanah wal miskin as-sahih al-muhtaj. Yang fakir itu, kata Imam Qatadah, man bihi zamanah, orang yang dia tidak punya sesuatu yang sebagai kebutuhannya, tapi kena zamanah. Zamanah itu muzmin, maradul muzmin, dia sakit, dia tidak bisa lagi berusaha. Sedangkan yang miskin, kata beliau, as-sahih al-muhtaj. Sahih itu orang yang sehat. Kalau tadi kan sakit, dia tidak bisa bekerja. Ini sehat, entah karena tidak bisa bekerja, entah karena malas bekerja, pokoknya dia muhtaj. As-sahih al-muhtaj. Sahih, dia sehat badannya, tapi dia memerlukan banyak hal yang dia tidak punya. Mungkin pekerjaan yang dia dapat tidak menghasilkan banyak hal, tidak menjadi pintu rezeki yang banyak seperti orang lain, walaupun dia tetap bekerja. Karena ada orang bekerja banting tulang sampai dari subuh sampai hampir subuh lagi, tapi segitu-segitu aja hidupnya. Ada orang bekerja hanya sekian jam, tapi justru menghasilkan meledak kan? Maka kata Al-Mutawalli Sya'rawi, ada ungkapan yang mungkin agak sulit kita menerimanya. Ini perlu juga kita musyawarahkan. Apa kata beliau? Tidak ada hubungan antara kerja dan rezeki. Saya tidak kita percaya ini. Tidak ada hubungan antara kerja dan rezeki. Rezeki itu kerja Allah, bekerja itu ibadah kita. Itu kata beliau. Saya awalnya pas tengok, iya padahal ada bukunya judulnya Ar-Rizqu, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia rezeki kalau nggak salah. Diberikannya contoh, pas dibaca contoh yakin kita insya Allah bahwa rezeki itu tidak nyambung langsung sama kerja. Artinya bukan karena bekerja itu kita dapat rezeki. Dibuatnya contoh pertama, janin yang dalam rahim ada kerja enggak? Ada rezeki enggak? Banyak rezekinya. Bahkan untuk rezeki dia, boleh ibu-ibu hamil itu enggak puasa. Coba bayangkan. Demi dia mendapat, dia enggak ada kerja. Lahirlah bayi tadi, lahirlah janin tadi, ada kerjanya enggak? Ada rezeki enggak? Banyak rezekinya udah wali. Jadi benar juga ini saya pikir, ya enggak ada hubungannya. Maka enggak mesti orang yang bekerja 24 jam lalu dia paling kaya. Justru yang kerja 24 jam itu miskin-miskin. Habis waktunya bekerja, kadang tinggal pula sholat gara-gara bekerja itu. Maka wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian di langit. Rezeki kita tidak di bumi, rezeki kita di langit. Yang menentukan yang di langit. Kita tinggal bekerja dalam artian ikhtiar dalam bentuk ibadah. Maka apapun ibadah, apapun kerja yang dilakukan oleh seorang ayah untuk mencari nafkah anaknya, itu semua akan dinilai ibadah oleh Allah. Namun rezeki tetap Allah yang menentukan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti ketakwaan itulah yang berhubungan dengan rezeki nanti, bukan kerja. Ketakwaan yang akan berhubungan dengan rezeki, bukan pekerjaan. Karena pekerjaan tidak menjamin. Kalau kata Allah dia tidak dapat tuh. Ada orang 10 hektar sawitnya, panenlah dia hari ini. Pas pulang dirampok orang semuanya. Habis. Ketika Allah tidak mengizinkan itu untuk dia. Lah, jadi
balik ke yang tadi, Qatadah membedakan tidak dengan meminta sama tidak meminta, tapi antara yang dia berbadan sehat, mungkin masih bisa bekerja, tapi tetap tidak mendapatkan apa yang cukup, sedangkan fakir man bihi zamanah, di mana dia memiliki penyakit dan dia sulit untuk berusaha. Saya ambil 3 saja, padahal itu ada banyak pendapat para ulama. Ada yang bilang begini, al-faqir minal muslimin wal miskin min ahlil kitab. Ada di antara ulama yang bilang gitu. Kenapa miskinnya untuk mereka? Karena Karena mereka tidak kan lebih hina dari segi keimanan gitu kan, dianggap mereka hina karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sekali lagi kalau mau yang panjang lebarnya penjebarannya baliklah ke tafsir itu, karena kita tidak mungkin juga untuk membahasnya secara keseluruhan. Kemudian dalil saya kira ini jelas ini ya, sudah hafal mungkin bagi kita semua bagaimana kita harus menyantuni fakir miskin. Ini hanya ada satu ayat dan 2 hadis ya, padahal dalam Al-Quran banyak sekali. Biasanya saya tidak buatkan ayat yang biasa kita baca soal itu, saya ambil ayat yang lain agar menambah, karena biasanya orang baca ayat ara'aital ladzi. Itu biasanya kalau bicara nanti malam itu akan beredarlah ayat itu di berbagai masjid itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian siapakah orang yang mendustakan? Ad-din itu sebenarnya agama atau hari pembalasan? Wallahu alam, tapi sering kita mendengar, tahukah kalian orang mendustakan agama? Kalau maliki yaumiddin, yang menguasai hari. Kalau yang tadi itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ad-din di situ hari pembalasan kah atau agama? Wallahu a'lam. Ini para ulama semua ini, pokoknya saya buka celah-celah sedikit aja untuk berdiskusi agar kita coba ya. Al-Infitar surah 82 ayat 11-19. Wa ma adraka ma yaumuddin, summa ma adraka ma yaumuddin. Itu kata ad-din lainnya artinya adalah hari yaumuddin. Ada yaumunya. Kalau ini lebih kepada hukum syar'i gitu ya. Yang pada hukum ini. Iya. Apakah berbeda antara ad-din ketika diiringi dengan kata yaum sehingga ada harinya, atau ad-din yang artinya, karena ada juga la ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam, bukan hari pembalasan, tapi dalam beragama. Inna dina indallahil Islam. Inna dina, ad-din di situ adalah agama. Wallahu alam, kita tinggalkan itu dulu, kita ke dalil yang lain. Saya tidak ambil ayat yang tadi itu, tapi saya ambil dalam surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama. Ada kan? Wa dzil qurba wal yatama wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Jadi di antara bentuk ihsan itu, ihsan di sini bahasanya pertama sekali tentu pada orang tua. Yang kedua adalah dzil qurba, karib kerabat. Maka kalau kita bicara menyantuni fakir miskin, nanti ada 2 kemungkinan. Ada persoalannya dengan zakat atau dengan infak dan sedekah. Apa bedanya itu? Kalau zakat itu satu kewajiban dan sudah ada orang-orangnya, asnafnya. Tapi kalau infak, sedekah, itu kerelaan kita adalah memberikan apa yang kita punya, bukan sebagai satu kewajiban. Dan yang paling tepat mendapatkan infak kita itu adalah al-aqrab fal-aqrab, karib kerabat. Karena memberikan sedekah kepada karib kerabat itu selain daripada sedekah ada nilai silaturahim. Sedangkan memberikan sedekah kepada orang lain yang tidak ada hubungan kerabat itu hanya makna sedekah. Sehingga ihsan di sini untuk dalam artian bukan pada zakat tetapi pada
infak dan sedekah. Karena boleh nggak orang tua dapat zakat kita? Ini justru wabil walidaini. Berarti insana di situ adalah dalam bentuk. Nah, gitu cara, ada beberapa bentuk ya, metode dalam memahami nas, dalam memahami teks Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang yang dalam tanggungan kita. Zakat fitrah tidak boleh kita berikan kepada orang yang dalam tanggungan kita. Suami tidak boleh berikan zakat fitrah pada istrinya, karena istri tanggungan dia. Tapi istri boleh bayar zakat pada suami. Karena suami bukan tanggungan istri. Kalau seandainya ada suami kaya, tidak mau dia memberikan harta pada istrinya, dosa dia. Tapi kalau ada istri kaya, tidak mau dia memberikan hartanya pada suaminya, tidak berdosa. Yang harus harta dia ya, yang harus harta dia tentu saja. Harta dia itu ya seperti warisan orang tuanya, atau apa yang dia miliki sebelum menikah. Nah, baik, jadi memberikan zakat kepada orang yang bukan dalam tanggungan kita. Nah, ini ayat. Yang kedua, ayat yang kedua ini sebenarnya tidak berbicara tentang masalah infak pada fakir miskin. Ayat yang kedua ini sebenarnya lebih kepada suami yang menceraikan istrinya. Tetapi spiritnya secara umum itu dapat diambil dalam persoalan menyantuni. Karena ayatnya adalah liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma atahu sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang kaya itu liyunfiq, infak di situ langsung kan, memberikan sesuai dengan kekayaannya. Wa man qudira, barang siapa yang sempit, sudah ditakar apa yang dia punya itu sempit rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, berikan juga apa yang dia punya. Jadi ayat ini pada awalnya sebenarnya berbicara tentang suami ketika ia menceraikan istrinya dalam masa iddah, apakah lepas kewajiban suami untuk memberikan biaya istri dalam masa iddah? Dalam masa iddah tidak. Masih ada keharusan untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Nah, yang kaya berikanlah sesuai dengan kekayaannya. Yang miskin berikan pula apa yang dia bisa dari apa yang dia punya. Itu makna asal ayat itu, dan untuk itu ayat itu turun. Tapi spiritnya secara umum, ketika Allah menyuruh berinfak baik yang kaya maupun yang miskin, inilah menggambarkan bahwa persoalan memberi, menyantuni itu sebenarnya dapat dilakukan oleh semua orang, tapi dalam bentuk yang berbeda. Kalau dia punya banyak harta, tentu banyak pula yang dia bisa. Kalau seandainya dia punya sedikit harta, tentu sedikit pula yang dia bisa. Bahkan sedekah itu lebih umum maknanya daripada infak dan sedekah dan zakat itu sendiri. Karena sedekah dalam baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis itu bisa untuk harta, bisa non harta, bisa materi, bisa non materi. Yang namanya sedekah. Maka ada banyak hadis kan, watabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Kamu senyum saja ketemu saudara kamu itu sudah sedekah. Karena hilang rasa curiga. Kalau seandainya ketemu lalu tidak ada senyum, itu akan muncul kecurigaan. Ini ada apa dengan Bapak ini? Biasanya sama saya selalu, kok sekarang enggak? Menghilangkan perasaan seperti itu sudah sebagai satu kebaikan. Bahkan diistilahkan dengan sedekah. Wa imatatul adza anit tariqi sedekah. Membuang duri di jalan pun itu adalah sedekah. Padahal kita tidak memberi apa-apa, cuma kita menghindarkan orang dari mengeluarkan apa-apa. Ada sebenarnya makna yang terkandung di dalamnya, ada unsur materinya sebenarnya. Contohnya begini, kalau ada kawan kita lewat pakai motor, ada duri di situ, diinjaknya duri itu, bocor bannya, bawa ke bengkel, keluar uangnya 50.000. Sekarang kalau kita singkirkan duri itu, lewat dia,
Kita menghindar,kan dia dari mengeluarkan uang. Maka memberi uang itu sama berarti dan menghindarkan dia dari mengeluarkan uang. Bagi kita yang membuang duri tadi berarti kita memberikan dia uang bukan dalam bentuk uang, menghindarkan dia dari mengeluarkan. Sama enggak kira-kira? Maka wajar Nabi bilang sedekah itu adalah sedekah. Begitulah dalamnya bahasa Rasul itu. Jadi wajar kalau disifati Nabi itu kata-katanya dengan jawami'ul kalim. Itu sifat dari kata-kata Nabi, jawami'ul kalim. Apa artinya? Bahasa yang singkat tapi mengandung makna yang sangat padat. Sikit aja Nabi ngomong maknanya dalam. Itu hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, yufaqihu fid din. Allah jadikan ia paham agama, faqih dalam agama. Itu disarahkan oleh salah seorang ulama 2 jilid. Jilid pertama bicara may yuridillahu bihi khairan. Jilid kedua bicara yufaqihu. Begitulah bahasa Nabi. Ringkas tapi maknanya dalam dan padat. Kalau apa? Ala 2 jam begitu. Sekali aja arti dari entah kemana-mana. Tapi enggak ada. Ini maksudnya itu orang-orang yang di warung kopi, orang di mana itu kan. Kalau MDI itu tuh enggak kan. Baik. Ada hadis yang ketiga, innallaha fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selama hamba itu membantu saudaranya. Berarti sangat terkait ini nanti dengan persoalan menyantuni fakir miskin. Maka tidak ada sedikit pun ruginya kita menyantuni fakir miskin itu. Kita santuni, Allah santuni kita. Ada ungkapan yang menarik, saya lupa, dari salah seorang ulama pada masa dulu. Dia bilang begini, jangan hitung-hitungan terhadap Allah, nanti Allah akan hitung-hitungan pula sama kita. Hitung-hitungan kita 1.000 lah, 2.000 lah, 3.000 lah. Allah hitung-hitungan pula nanti menurunkan rezekinya untuk kita. Jadi kalau ingin Allah tidak hitung-hitungan, jangan pula kita hitung-hitungan. Keluarkan aja. Seberapa yang sudah diniatkan. Kalau umpamanya sudah terniat 50.000, yang diniatkan itu keluarkan. Jangan nanti pas kok ada 20 aja lah. Kan bisa berubah niat itu kan, ketika nampak 20 tadi kan 20 aja lah. Berarti kita sudah mulai hitungan, nanti Allah akan hitung-hitungan. Baik, itu dalil. Sekarang manfaat. Nah, ini yang barangkali yang paling intinya, ini manfaat membantu fakir miskin. Ini masuk ke dalam manfaat bersedekah secara umum, dan ada juga yang langsung hadisnya khusus untuk yang hubungannya dan miskin itu. Yang pertama sekali adalah manfaat di dunia. Ya, karena ada nanti apa yang akan kita dapatkan dengan membantu fakir miskin, dengan menginfakkan harta gitu, kita dapat apa? Kita bisa mendapatkan banyak hal di dunia dan mendapatkan banyak hal di akhirat. Di dunia, yang pertama sekali mencegah dari berbagai penyakit jasmani, menghindarkan kita dari berbagai penyakit jasmani. Kata Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Dau mardakum bis sadaqah." Sehatkanlah sakit kalian itu dengan cara bersedekah. Berarti ini kan untuk urusan dunia, ini kan untuk soal keadaan fisik kita di dunia yang bisa insya Allah sedekah-sedekah yang kita berikan memberikan kesehatan kepada kita. Dari sisi mana? Dari banyak hal. Tadi sudah dikatakan Allah membantu hambanya selagi hambanya membantu kawannya. Berarti ketika kita membantu untuk memberi, Allah akan bantu kita. Sekarang kita berdoa, ya Allah sehatkan saya. Didengar doa itu sama Allah, karena kita bersedekah, maka Allah berikan pula bantuan yang kita inginkan.
Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dari doa orang yang diberi. Jarang saya tengok orang yang diberi yang tidak berdoa tuh. Yang diberi cuma 2.000 tapi doanya panjang. Iya betul. Cobalah di lampu merah itu. Kita tidak tahu lisan mana yang didengar oleh Allah. Mungkin di antara mereka ada yang rajin ibadah, mungkin di antara mereka ada juga yang tidak pernah sholat. Kan mungkin aja kan. Tapi kita tidak tahu, itu bukan kerja kita menilai mereka. 2.000 kita kasih, panjang doanya, mudah-mudahan sehat Pak, mudah-mudahan rezeki lancar. Karena 2.000 bagi dia itu besar, sementara 2.000 bagi yang memberi kecil, bahkan tidak berarti apa-apa. Maka kalau ibarat dalam logika zakat kan seperti itu. Kalau kita buat gambar satu roti besar bulat, ada roti besar bulat gini, ambil sedikit 2,5 dari roti besar tadi. Yang 2,5 ini tidak berarti apa-apa bagi yang pemilik roti besar ini. Tapi yang 2,5 ini sangat berarti bagi fakir. Tidak akan menghilangkan kenyangnya orang kaya dengan 2,5, tapi pasti akan mengenyangkan orang fakir miskin. Pasti itu. Itu logika dalam bayar zakat. Maka akan bisa menyehatkan jasmani. Yang kedua, sebagai penyembuh bagi penyakit hati. Kalau tadi jasmani, sekarang hubungannya dengan penyakit hati. Ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah, anna rajulan syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang menemui Nabi. Dia mengadukan apa kepada Nabi? Syaka qaswata qalbi. Dia mengadukan persoalan hatinya kok kesat kali ini, hatinya sulit kali untuk lembut. Tidak ada rasa kasih sayang di hatinya. Kasar aja omongannya terus. Ngadu dia sama Nabi. Apa kata Rasul? Iza aradta ayyalina qalbuka, apabila kamu ingin hati kamu menjadi lembut, bahasa kamu menjadi baik, apa kata Rasul? Fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Berilah makan orang miskin dan usap-usap kepala anak yatim. Berarti memberikan fakir miskin bisa melunakkan, melembutkan hati yang keras, hati yang selama ini sulit untuk memberikan maaf. Banyak-banyaklah beri makan fakir miskin, nanti hatinya akan lunak sendiri. Karena ternyata ada orang yang keadaannya jauh lebih. Kadang kita mengeluh terus kerja kita, karena kita belum tahu ternyata banyak orang yang sedang menginginkan untuk sampai pada tingkat di kita yang ada pada saat itu. Nah, maka at'im al-miskin wamsah ra'sal yatim. Yang ketiga, manfaat duniawi akan didapatkan, harta akan diberkahi dan berlipat ganda. Akan dilipat gandakan harta oleh Allah. Apa dalilnya? Banyak. Di antara hadisnya adalah manaqasa malun min sadaqah. Atau dalam satu lafaz lain, manaqasat sadaqatun min mal. Harta itu tak pernah berkurang disebabkan oleh sedekah. Jadi tidak pernah berkurang disebabkan oleh sedekah. Secara zahir mungkin nominal sesaat bisa berkurang. Maka sedekah jangan pakai hitung matematika kita, tapi sedekah itu pakai hitungan matematikanya Allah. Kalau kita 5 kurang 5 itu 0 di kita, matematika kita gitu. Kalau matematika Allah 5 kurang 5 50. Iya betul. Karena ditambahkan nolnya, bukan dihilangkan 5 lalu tinggal 0, enggak. 5 kurang 5 50. Kenapa? Karena satu kebaikan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10. Ada kisah menarik, Ali bin Abi Thalib itu mencari buah delima untuk Fatimah. Fatimah ingin kali mendapatkan buah delima itu. Dicarilah oleh Ali bin Abi Thalib. Lama nyari, akhirnya ketemu, dapat satu. Alhamdulillah, kata Ali. Pulang dia, bawa buah delima itu. Di jalan dicegat oleh orang yang meminta-minta dan yang dimintanya delima itu. Ali berpikir, ini orang ini atau istri? Kelawak apa gak kikir?
miskin atau Fatimah? Karena dia kasihan nengok yang miskin tadi, yang meminta-minta tadi, udahlah saya berikan atas nama Allah, silakan dimanfaatkan. Pulang dia, pulang tanpa bawa apa-apa. Dia tinggal ngomong aja sama Fatimah tadi begini. Tapi sesampainya dia di rumah, ada yang ketok pintu. Yang ketok pintu itu adalah ada utusan dari seseorang agar mengantarkan buah delima kurma Ali bin Abi Thalib. Hah? Sampai di rumah, Ali sudah sampai di rumah. Nah, dibuka pintu, ini ada saya adalah utusan seseorang untuk menghadiahkan buah delima kepada kamu. Diambil sama Ali, dihitung sama Ali. 1, 2, 3, rupanya jumlahnya 9. Kata Ali, Rasul bilang 1 banding. Lalu dia bilang gini, pasti ada 1 kamu simpan. Kok ini 9? Pasti ada 1. Katanya, benar, ada 1 saya simpan. Nah, coba ya. Sampai enggak kita ke tingkat itu. Ya itu Ali kan, kita bicara Ali kan. Tetapi auliaullah itu kan orang-orang beriman kan. Tidak hanya khusus untuk orang-orang tertentu saja. Jadi saya ingin luruskan juga pemahaman waliullah itu bukan untuk orang-orang tertentu, tapi untuk orang-orang yang dekat dengan Allah siapa saja. Asal dekat sama Allah, maka dia adalah auliaullah, bukan untuk klaim orang-orang tertentu. Sehingga kita ini tidak berhak jadi wali Allah. Bukan untuk orang bisa terbang, orang yang tidak bisa ditusuk pisau. Itu belum pasti wali Allah. Jangan wali syaitan. Karena siapa tahu dia pakai bantuan-bantuan jin dan syaitan. Nah, ikhwati fillah, jadi yang ketiga manfaatnya adalah harta akan diberkahi dan dilipat gandakan. Yakinlah itu. Cuma sampai ke tingkat yakin itu memang perlu juga perjuangan. Jangan sedikit pun ragu. Kalau kita mulai ragu, maka akan baik. Itu untuk dunia. Cukup tiga poin saya kira. Sedangkan untuk akhirat, tentu ini lebih kita harapkan, karena kita membantu fakir miskin bukan hanya mengharapkan balasan dunia dari Allah, tapi justru adalah di akhirat kelak. Apa yang akan kita dapatkan? Nah, yang pertama, masuk surga dari pintu khusus. Masuk surga dari pintu khusus. Ada satu riwayat bahwa panjang riwayatnya, tapi saya ambil yang saya singkat, saya potong saja. Nabi di hadapan para sahabatnya pernah menyampaikan ini, kata beliau, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang ahli dalam berpuasa, maka dia dipanggil nanti masuk surga dari babur rayyan, dari pintu yang namanya ar-rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, tapi barang siapa yang ahli sedekah, berarti yang biasa berinfak, memberikan hartanya, menyantuni fakir miskin, du'iya min babis sadaqah, maka dipanggil pula dia masuk surga dari pintu sedekah. Berarti bisa masuk dari pintu khusus. Yang kedua, bisa menjaga diri dari api neraka. Ini jelas hadis kan, ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Jauhilah, hindarilah neraka Allah itu meskipun hanya dengan sebesar biji, bahkan tidak pula sebesar biji, separuh dari biji korma. Nabi kok bilang biji pula di situ, atau kita yang mengartikan biji? Karena Nabi bilang tamrah kan. Tapi kalau kita tengok buku-buku yang dalam bahasa Indonesia, biji, padahal yang dimaksud adalah kormanya tentu saja, bukan bijinya. Nah, tapi yang jelas, jangan pernah menganggap perbuatan baik itu kecil sepertinya, dan jangan diremehkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Yang dipandang oleh Allah itu bukanlah semata-mata besar dan banyaknya, tapi seberapa tingkat pengorbanan yang kita rasakan dengan memberi. Itu. Apa dalilnya Pak Ustaz? Hadis Nabi. Apa kata Rasul? Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dinar.
1 dirham yang disedekahkan itu bisa yang mengalahkan 100.000 dinar. Kok bisa? Padahal ini satu. Hitungan kita kan tidak mungkin kan? Ternyata yang mensedekahkan 1 dirham dia hanya punya 2. Berarti dia mensedekahkan separuh hartanya. Sementara yang 100.000 di rekeningnya ada 3 miliar. Ada enggak pengorbanannya itu? Maka yang dinilai Allah seberapa tinggi pengorbanan kita dalam ibadah, bukan banyak. Semakin tinggi tingkat pengorbanan, semakin tinggi nilai ibadah. Kenapa sholat sunat yang paling afdal itu tahajud? Karena itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Maka wasalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Dia sholat malam sementara orang. Jadi pengorbanannya lebih. Satu-satunya sholat sunat dalam Al-Quran hanya tahajud. Yang lain ada pada hadis Nabi. Wa minal laili fatahajjad. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu untuk tahajud. Satu-satunya hanya tahajud yang dalam Al-Quran. Biasanya yang disebut satu-satunya itu pasti karena ada apa-apanya itu, karena ada kelebihannya. Tinggallah salat-salat sunat yang lain ada pada hadis. Bukan karena tidak afdal, tapi yang paling afdal adalah at-tahajud. Nah, sehingga ketika Nabi mengatakan ittaqun nara walau bisyikki tamra, jauhilah, hindarkanlah neraka Allah meskipun dengan sebiji korma, apalagi ketika dia tidak punya apa-apa selain daripada sebiji korma. Maka berarti pengorbanannya lebih berat dan sangat luar biasa. Ada lagi mendapatkan naungan Allah di hari mahsyar. Itu nanti ini saya kira jelas itu ya, ada hadis yang sabaatun yuzilluhumullahu yawma la zilla illa zilluh. Salah satunya adalah yang bersedekah, yang biasa memberikan hartanya secara diam-diam, bahkan tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Dalam slide ada hadis lain yang saya sebutkan, datang dari Uqbah ibn Amir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mri'in fi zilli sadaqatihi, semua orang itu akan berada di bawah naungan sedekahnya hatta yuqda bainan nas, sampai nanti yuqda itu dihisab, diselesaikan hitungannya, dihakimi oleh Allah sampai itu selesai. Jadi ketika antrian ada naungan di atas kepalanya, karena walaupun antrian tetapi dia tetap mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, itu saya kira sebagai penutupnya, hendaklah kita semua menjadi orang yang cerdas. Dunia 3, akhiratnya berdua, 3 saja. Akhiratnya sudah 3 juga. 3. Masuk surga dari pintu khusus, menjaga diri dari api neraka, mendapat naungan Allah di hari mahsyar. Itu 3 yang tersebut di sini, padahal bukan hanya 3. Jadi terakhir sekali epilognya, hendaklah kita menjadi orang yang cerdas dalam hidup, dan cerdas yang dimaksud cerdas dalam perspektif Nabi. Nampaknya berbeda makna cerdas Nabi dengan cerdas kita. Kalau cerdas kita sering diukur pakai angka kan? Kalau anak itu 10 matematikanya cerdas, kalau mahasiswa itu IPK-nya 4 cerdas. Nabi tidak, itu yang cerdas bagi dia. Yang cerdas bagi Nabi ada pada hadis. Apa katanya? Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sanggup memperbudak dirinya, memperbudak hawa nafsunya, dan beramal untuk sesuatu setelah kematian. Itu yang cerdas dalam bahasa Nabi. Al-Kayyis, kata Rasul, Kayyis itu artinya cerdas. Karena Kayyis itu artinya al-mutabassir, al-aqil al-mutabassir, al-hazinul fatin. Itu arti dari kata Al-Kayyis. Jadi yang memperbudak dirinya, memperbudak hartanya, beda sama dengan orang yang diperbudak harta. Kalau orang yang diperbudak harta, berarti harta yang ngatur dia. Tapi kalau kita yang memperbudak harta, kita yang mengatur harta, kita mau letakkan di mana. Dan itulah orang yang cerdas.
Wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa beramal untuk sesuatu ba'dal maut, setelah kematian. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat hendaknya, walaupun sekedar mengulang-ulang apa yang sudah diketahui. Mengulang-ulang itu pun tetap diperlukan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya serahkan kembali ke moderator. Jika ada yang perlu kita diskusikan, dipersilahkan. Terima kasih ya sebesar-besarnya kepada narasumber kita telah memberikan ilmu kepada kita dengan berkah. Maka kita buka sesi tanya jawab ya, atau diskusi. Saya dulu biar ukuran tanggung jawab itu dalam zakat, di bawah tanggung jawab kita ukurannya ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan, ukuran di mana ya? Bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya ukurannya sampai kalau ke atas misalnya ayat dan apa yang Oh, yang jelas dulu kalau umpamanya ayah tentu ke anak. ya, betul. Ayah ke anak, karena itu adalah tanggung jawab. Kalau ke atasnya nanti itu ada diberikan syarat jika memang dia mampu. Bagaimana kalau seorang anak dia tidak mampu, tidak ada kemampuannya, ayahnya masih hidup, mungkin dia tidak bisa menanggung sepenuhnya ayahnya. Boleh tidak zakat yang lainnya? Berarti tetap tidak boleh karena jalurnya ada jalur ke atas. Iya. Iya, kalau untuk zakat yang wajib seperti itu tidak. Tapi kalau infak dan sedekah, ini kan apa namanya? Itulah yang zil kurba tadi itu kan, yang artinya al-aqrab fal aqrab. Al-aqrab fal aqrab. Ke bawah anak cucu. Anak cucu itu kan silsilah yang ke bawah kan? Anak cucu. Ke samping saya kira tidak. Saudara bukan menjadi satu kewajiban. Boleh kita memberikan kepada saudara kita, apalagi kalau dia memang tidak mampu. Sampai atas dan itu seingat saya. Tapi kalau ada yang pernah membaca yang lain, ini gunanya kita berdiskusi itu kan. Iya. Ada yang membuat hanya orang tua saja, ini perlu jangan sampai tadi. Ada yang mengatakan cuma orang tua yang tak mencatat karena dikaitkannya saking bersihnya, dikaitkan saking bersihnya orang tua tidak boleh berikan kotoran. Itu kemudian bukan ke situ, kembali kepada tanggung jawab tadi. Yang memain logika seperti itu nanti kita terjebak dengan hukum, karena itu hukum. Ada berapa sering kita dengar yang tidak boleh mencatat cuma orang tua, alasannya tidak mungkin dikasih kotoran sama orang tua. Itu alasannya. Itu saya katakan tadi itu tidak bisa diterima seperti itu. Cuman gunanya kita diskusi berbanyak, apalagi masalah hukum. Nanti kita terjebak ya. Sangat ada jawaban. Kalau saya tanyakan begini, ada kejadian yang kejadian ini seperti di samping itu tadi. Saya bersahabat dengan sahabat saya, dia miskin. Saya berdoa kepada dia, saya fitra lainnya. Karena saya juga miskin, dia berkata fitra juga dengan saya. Ini kejadian sudah ada, apakah boleh atau tidak? Saling willing. Iya, tukar willing. Di kampung biar serahkan datang ke sini, itu serahkan datang ke sini. Cuma kita berbeda. Kalau ini 3 orang, ini 2. Pokoknya itu. Atau jangan-jangan yang diserahkan tadi yang diberikan kemarin juga. Tapi itu sepakat juga. Sudah tahu dan serahkan sama aku ya. Gimana? Bila Iya, baik. Kita bicara hukum ini ya. Kalau hukum itu kan, apalagi kalau untuk zakat fitrah, memang nampaknya prioritasnya ada pada fakir miskin. Karena diperselisihkan juga itu, apakah zakat fitrah itu sama ndak asnafnya dengan zakat mal. Kalau kita tengok hadis Nabi kan,
zakatul fitrah itu adalah tuhratal lis-shaim wa tu'matan. Nabi hanya menyebutkan untuk memberi makan miskin. Maka kebanyakan mengatakan hanya untuk fakir miskin. Tapi setidaknya kita bisa katakan prioritasnya ada pada fakir miskin. Karena untuk menghindarkan orang miskin itu dari meminta-minta pada hari raya. Sehingga tidak usah digunakan untuk membeli alat perang fisabilillah, untuk apa? Karena ini kebutuhan mendesak pada hari raya, di mana jangan sampai ada yang merasa miskin. Sehingga Nabi memfokuskan pada tu'matan lil masakin. Dan sebagian mengatakan dari segi hukum boleh pada 8 itu karena memang dia adalah zakat. Cuma ada prioritasnya pada fakir dan miskin. Nah, yang tadi itu ketika saya miskin, saya berikan kepada dia zakat, tepat tidak sasaran sesuai hadis karena dia miskin? Tepat, ya kan? Tahu-tahu nanti dia zakat pula karena saya juga tepat tidak sasaran dia sesuai hadis tidak pada miskin? Tepat. Berarti dari segi hukum tidak ada masalah. Karena itu menjadi masakin. Cuma mungkin jangan disyaratkan saya zakat sama kamu tapi kamu saya tapi tolong 4 anak kamu zakat ke saya nanti. Nggak jadi bertambah apa kita kan, karena yang kita beri sama pula yang dengan kita mengalir aja. Kalau seandainya umpamanya spontan begitu aja, 4 anaknya tolong antar sama bapak itu miskin itu, diantarlah zakat itu. Tiba-tiba nanti datang pula salah satu anaknya ngantar pula, tapi spontan. Dari segi hukum tidak ada masalah, karena memang tepat sesuai dengan hadis tu'matan lil masakin, orang miskin. Artinya tidak dikelola. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Memang serius. Iya, asal kamu sholat jadi ya, kalau cepat kemudian jangan yang dibuat harus saya lalu zakat fitrah itu adalah zakat mal. Nanti zakat mal ini sebahagian dari mal itu diberikan ke masjid sama panitia atau zakat, ada seperti itu. Ini juga katanya. Diberikan ke masjid. Iya, katanya. Jangan sampai yang bangun masjid itu orang miskin. Harta zakat itu kan seharusnya diserahkan kepada orang miskin. Sekarang diserahkan ke masjid. Berarti orang miskin yang bangun masjid. Iya kan? Ini untuk masjid, maksudnya untuk beli tiang masjid atau apa gitu, atau AC masjid. Berikan kesempatan untuk beli AC itu sama orang-orang kaya. Jangan hak orang miskin yang diberikan. Berikan hak orang miskin agar mereka kaya, agar mereka merasa jarang mereka beli daging tuh, setidaknya di hari itu mereka beli daging. Jangankan daging, asal dapat makan aja alhamdulillah. Nah, sekarang di hari itu Nabi ingin mereka semua kaya. Kan itu kata Nabi, "Ughnuhum 'anis su'al dzalikal yaum." Hindarkan mereka dari meminta-minta pada hari raya. Tetapi untuk zakat mal itu persoalannya ada pada fisabilillah. Itu yang dipersoalkan. Apakah mana fisabilillah itu sebenarnya seperti apa gitu? Di situ diskusinya tuh. Kalau mal bukan zakat fitrah. Kan ada wa fisabilillah kan, wa firriqab kan. Maka Yusuf Qardawi itu cukup luas dalam memahami makna fisabilillah, termasuk kata beliau dia memahami begini, fisabilillah itu dulu kan diartikan berjuang membela agama Allah, yang artinya adalah perang. Maka bolehlah dari zakat mal itu beli kuda, beli pedang, beli apa untuk peralatan perang, untuk keperluan dapur umum, masakan mereka, boleh dari zakat, karena itu fisabilillah. Nah sekarang perang kan tidak ada, maka beliau berikan beberapa bentuk penafsiran. Boleh zakat fitrah itu untuk mengirimkan dai-dai terpencil ke wilayah-wilayah terpencil, tiketnya pakai dari uang zakat.
Bukankah itu membela agama Allah? Itu dari mal kan, dari jihad bil mal gitu. Nah, jadi untuk yang keperluan yang intinya memperjuangkan agama, mereka masukkan pada kata fisabilillah. Tapi nampaknya kalau untuk masjid memang sebaiknya dihindari, karena biar tidak orang miskin yang membangun masjid. Ya, kita khawatirkan sekali Ustaz ini dianggap fisabilillah. Itu yang sering dianggap kita fisabilillah, padahal pakai mobil. Bagaimana kira-kira ini yang sering dianggap masyarakat itu? Kalau kita terima kasih sama orang lumayan, jadi diterima alhamdulillah. Jadi kita nampaknya diperlukan juga para dai yang kaya-kaya itu untuk tawadhu. Kalau pakai mobil dia masa mau nerima zakat. banyak juga yang mau. Padahal pintu rezeki dia banyak, sementara pintu rezeki orang miskin mungkin hanya itu. Orang kaya itu pintu rezekinya banyak, dari sawit, dari ini. Orang miskin pintu rezekinya mungkin dari zakat orang itu. Masa mau diambil juga? Iya kan? Nah, ini yang harus ada, perasaan seperti itu yang harus ada. Jangankan zakat mal, zakat fitrah pun ada yang memberikan itu. Itu satu kesalahan pembagian. Zakat fitrah diberikan pada PRT karena dia RT, itu tidak ada tuh. Padahal RT-nya kaya. Ya kan? Tidak ada zakat fitrah untuk profesi RT. Karena tu'matan lil masakin. Kecuali kalau RT-nya miskin. Nah, kasih dia dari pintu kemiskinannya itu, ini untuk zakatnya. Jadi perlu juga sekali-kali tolak. Kalau rasanya apalagi setidaknya masuk ke syubhat kan, walaupun tidak langsung kita katakan haram, setidaknya nanti bisa masuk pada yang syubhat. Nabi menyuruh kita untuk berhati-hati dengan yang syubhat. Fattaqis syubhat. Memang Ustaz, kadang-kadang itu yang ini RT itu pasti jadi amil, tapi dia nggak bekerja. Dan kalau nanti tidak dibagikan sebagai amil atau nanti tidak dikasih dari pendapatan zakat, itu masalah besar nanti. Kalau amilnya tidak apa-apa, kan amil. Ini persoalan amil ini juga harus didudukkan ya. Amil itu walaupun kaya boleh dia dapat dari kerjanya. Apa kerjanya? Mendata siapa yang miskin, menerima zakat, mendistribusikannya. Kalau salah kasih dia yang berdosa tuh. Ini kaya dikasihnya dianggap miskin. Ada ketemu leceh, tolong masukkan ini. Iya katanya, padahal dia kaya, dia yang berdosa. Jadi ada tanggung jawab besar pada tangan amil. Maka boleh dia untuk mendapatkan, walaupun dia kaya, karena kerjanya. Kalau enggak sebagai amil atau dia enggak melaksanakan kerjanya ya. Ini lagi-lagi perlu kesadaran dan ketawaduan kita dalam persoalan harta. Karena memang soal harta ini, siapa yang enggak suka harta kan? Semua orang suka harta. Maka dalam masalah harta itu Allah detail bicara. Dalam masalah harta, Al-Quran bicara harta detail sekali. Dalam Islam itu harta masuk dalam kategori ad-daruriyatul khamsah. 5 hal pokok dalam tema maqasidus syariah. Syariat ini turun untuk menjaga 5 hal. Salah satunya adalah harta. Coba bayangkan, begitu persoalan harta itu sangat detail diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu semua orang cinta pada harta. Maka pilihlah harta yang halal, jangan ambil harta yang haram. Cinta sendiri boleh tadi, karena terakhir. Waktu dilawan masih. Ini pertanyaan jadi Pak, pengurus masjid itu mengelola zakat mal. Jadi pengurus masjid ini tidak membagikan kepada jamaah takmir atau anak yang itu saya, tetapi menjadikannya sebagai simpan pinjam untuk jamaah. Bagaimana ini kita? Dari zakat fitrah tadi? Dari zakat mal. Zakat mal itu kan sudah ada haknya. Kapan baru dianggap lunas pembayaran kita? Ketika itu sudah sampai pada haknya yang berhak untuk menerima. Sekarang kita yang mengelola
kita yang mengatur, tidak sampai-sampai kepada fakir miskin. Dibuat pula sistem simpan pinjam, nanti dipinjamnya dibayar kembali, berarti dia mengembalikan haknya. Atas dasar apa kita minta dia mengembalikan haknya? Nah, di sini masalahnya. Itu pertanyaan itu muncul pada kan ada yang dibahas tentang zakat produktif ya. Tentang zakat produktif, bagaimana cara untuk memproduktifkan harta. Nah, salah satu ada yang mengusulkan seperti itu. Jadi harta itu tidak dikasihkan, tapi dibuat untuk modal simpan pinjam. Kalau bahasa simpan pinjam, berarti dia pinjam lalu dia bayar. Berarti dia mengembalikan haknya. Padahal itu adalah hak yang seharusnya harus sampai ke dia secepat mungkin. Sekarang kita tahan-tahan pula. Tahun ini segini aja lah dulu, tahun depan segitu. Padahal dia harus sampai di tahun itu. Menunda pembayaran itu tidak dibolehkan. Nah, jadi ada sesuatu yang saya kira sesuatu yang sifatnya yang nah, nanti pengurus itu ambil pintu yang lain selain daripada zakat. Ada namanya wakaf. Wakaf itu kalau dikelola secara profesional itu bisa lebih produktif jauh daripada zakat. Karena zakat itu lebih pada konsumtif sifatnya. Kalau wakaf itu dana abadi, tidak boleh habis. Asalnya tidak boleh habis. Bahkan dikembangkanlah sekarang dalam bentuk wakaf uang, wakaf tunai kan, cash, wakaf sertifikat gitu ya, diganti dengan sertifikat. Ini luar biasa ini. Seandainya ada di Pekanbaru ini 1 juta orang yang sadar wakaf, tidak usahlah 1 juta, 100.000 orang umpamanya, masing-masing mereka 100.000 sebulan, kali 100.000 kali pula 100.000, berapa itu jumlahnya? Itu dalam 1 bulan. 1 tahun 100.000 itu berapalah oleh orang-orang yang gajinya 20 juta, yang hasil sahutnya 30 juta, 50 juta. 100.000 coba. Tapi konsisten 100.000 orang. Nah, ini badan amil zakat dan wakaf itu coba pikirkan hal yang seperti itu. Buka pintu ini, tapi kelola baik-baik. Karena orang kadang sekarang tidak mau dia berikan wakaf, entah ya dan tidak. Jangan-jangan dikorupsi katanya kan. Itu pula masalahnya. Karena kita hidup di zaman fitnah ini mah agak susah juga. Tapi kalau dikelola sebaik mungkin, wakaf produktif itulah yang akan lebih ini. Dan itu tidak habis. Terkumpul umpamanya 10 miliar. 10 miliar ini kita data fakir miskin itu. Siapa yang mau bekerja tukang rumput umpamanya, belikan dia mesin rumputnya. Siapa yang bisa jahit, belikan mesin jahitnya. Beli itu nanti dia bisa angsur, karena uang tidak boleh habis kan? Uang tidak boleh habis. Data miskin itu, miskin kalau mau kaya ya harus bekerja juga agar terbuka pintu rezeki dari Allah, bukan sekedar menunggu aja. Kalau itu nanti ya dusufla terus dia kan, dia harus diberikan kesempatan bekerja, kasih modal yang pada akhirnya nanti dia berubah statusnya, pindah ke yadil ulia, tidak lagi yadusufla tapi yadil ulia. Wakaf ini sebenarnya yang sangat tepat untuk dikelola, bukan mengutak-atik zakat mal yang jangan-jangan kita jatuh pada hal yang subuhat. Maka saran saya, pengurus masjid tidak melakukan hal itu karena memperlambat sampainya hak orang fakir, apalagi dengan sistem simpan pinjam tadi itu lebih tidak boleh lagi, karena berarti orang miskin harus mengembalikan haknya. Para orang miskin itu sudah seharusnya mendapatkan, dan itu sudah menjadi hak dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Saudara, waktu Indonesia sholat itu sudah selesai nanti. Terima kasih pada Ustaz dan yang disampaikan. Dalam 10 menit ambillah mana yang pentingnya, secara sistematis yang penting terbuka ini. Kita 10 menit ya. Dan ada manfaatnya. Kita baca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pergantian silakan yang disampaikan. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.